Allah Ta'ala berfirman, "Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun." Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa segala sesuatu di dunia ini, entah itu makhluk yang hidup maupun yang tidak hidup, senantiasa bertasbih kepada Allah dan menaati setiap perintahnya. Dua kisah berikut akan menjadi bukti kebenaran yang disampaikan dalam ayat tersebut. Kisah pertama adalah kisah antara Nabi Musa dan sebuah batu. Dahulu, kaum Bani Israel punya kebiasaan mandi tanpa mengenakan pakaian dan tanpa rasa malu menunjukkan aurat satu sama lain. Karena itulah, Nabi Musa yang malu auratnya terlihat memilih untuk mandi sendirian. Kebiasaan Nabi Musa yang tidak mau mandi bersama dipertanyakan oleh kaum Bani Israel. Dari hal tersebut, mereka mulai menyebarkan gosip yang buruk mengenai Nabi Musa. Mereka berkata, tubuh Musa cacat sehingga ia malu melepas pakaian dan mandi bersama kita. Nabi Musa yang terbiasa dengan tindakan semena-mena dan pembangkangan kaum Bani Israel, memilih diam dan bersabar ketika gosip tersebut menyebar di tengah masyarakat. Namun Allah tidak akan membiarkan utusannya terhina dan pasti akan membelanya. Suatu hari, seperti biasanya ketika hendak mandi, Nabi Musa meletakkan bajunya di atas sebuah batu. Kemudian atas perintah Allah, batu tersebut tiba-tiba hidup dan berlari dengan sangat kencang, membawa baju Nabi Musa yang masih berada di atasnya. Nabi Musa sontak mengejar batu itu sambil berteriak, "Wahai batu, bajuku!" Batu tersebut kemudian berlari melewati sekumpulan orang dari Bani Israel dan Nabi Musa pun terus mengejarnya. Allah kemudian membuka tabir Nabi Musa dan memperlihatkan kepada Bani Israel bahwa Nabi Musa tidak cacat sedikit pun. Sebaliknya, tubuh sang Nabi sangat tegap dan elok. Bani Israel yang melihatnya pun menarik tuduhan mereka. "Demi Allah, tak ada cacat pada Musa," ujar mereka. Maka segala gosip mengenai cacatnya Nabi Musa pun hilang. Setelah Allah menampakkan kesehatan tubuh Nabi Musa di hadapan Bani Israel, batu tersebut berhenti berlari atas perintah Allah. Nabi Musa pun bisa meraih batu tersebut dan segera mengenakan pakaiannya kembali. Nabi Musa yang geram pada si batu yang nakal karena membawa kabur bajunya dan membuat tubuhnya tersingkap di hadapan kaum Bani Israel, kemudian mengambil tongkatnya dan memukul batu tersebut. Dikisahkan bahwa si batu bahkan memiliki bekas 3 pukulan tongkat Nabi Musa. Sungguh Maha Agung Allah yang telah membela nabinya dan menjadikan benda mati dapat berlari layaknya makhluk hidup. Kisah Nabi Musa dan batu ajaib yang mampu berlari ini dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Kisah kedua adalah kisah Nabi Muhammad SAW dan pohon kurma. Pada suatu Jumat, warga Madinah digemparkan dengan suara tangis yang amat pilu dan tak kunjung berhenti. Suara yang seperti rengekan bayi itu berasal dari Masjid Nabawi. Para sahabat yang berada di masjid pun kebingungan dan bertanya-tanya siapa kira-kira yang sedang menangis. Saat itu mereka tengah berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Tangisan terdengar sesaat ketika Rasulullah memberikan khutbah. Mendengarnya, Rasulullah pun turun dari mimbar menunda khutbahnya. Beliau kemudian mendekati sebuah pohon kurma, mengelusnya dan memeluknya. Maka berhentilah suara tangisan itu. Ternyata si pohon kurma itulah yang menangis. Bahkan hampir saja pohon itu terbelah karena jerit tangisnya. Sejak Masjid Nabawi berdiri, pohon kurma itu telah ada di sana. Tak hanya menjadi tonggak,
Pohon kurma tersebut selalu menjadi sandaran Nabi saat beliau memberikan khutbah. Si pohon selalu menanti hari Jumat, karena pada hari itulah ia akan mendampingi Nabi memberi nasihat kepada kaum muslimin. Sejak Jumat pertama masjid berdiri, ia selalu setia dan bahagia menemani Nabi Muhammad. Beberapa hari sebelum hari Jumat tersebut, seorang wanita tua Ansor mendatangi Rasulullah. Ia memiliki seorang putra tukang kayu dan ia menawarkan sebuah mimbar untuk beliau. "Wahai Rasulullah, maukah kami buatkan mimbar untuk Anda?" Rasulullah pun menjawab, "Silahkan jika kalian ingin melakukannya." Maka pada Jumat keesokan harinya, mimbar untuk Rasulullah telah siap digunakan. Mimbar itu pun diletakkan di dalam masjid. Saat Rasul menaiki mimbar, maka menangislah si pohon karena dia tidak lagi menjadi teman Rasulullah dalam khutbah Jumat seperti biasanya. Pohon ini menangis karena tidak lagi mendengar nasihat yang biasa disampaikan di sampingnya, ujar Rasulullah setelah memeluk pohon tersebut. Setelah dipeluk Rasulullah, si pohon menjadi bahagia. Tangis dan kesedihannya pun sirna. Meski tidak bisa lagi mendampingi Rasulullah, namun mendapat pelukan dari beliau sudah cukup mengobati rasa sedihnya. Rasulullah pun berkata kepada para sahabat, "Kalau tidak aku peluk dia, sungguh dia akan terus menangis hingga hari kiamat." Banyak sahabat yang meriwayatkan kisah ini, baik Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Jabir, Ibnu Umar, dan lain sebagainya. Dari kedua kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa sudah seharusnya kita sebagai makhluk berakal lebih menaati perintah Allah dibandingkan sebuah batu dan lebih mencintai Rasulnya dibandingkan sebuah pohon kurma.